hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Hai Jebret Tim, balik lagi nih di PB Ina. Kalau kemarin kayaknya minggu kemarin sepi banget ya Le, lu sendirian banget ya Le ya? Banget. Banget ya, kali ini paling nggak berdua nih, ada teman ngobrol lu Le, jadi nggak sendirian banget. Karena minggu ini kita mau ngebahas tentang Arctic Open 2024 di mana Jojo keluar sebagai runner up. Nah, kalau lu lihat Le perjalanan Jojo sebagai unggulan kelima nih, kan kalau dari babak pertama, kedua, ketiga kayaknya belum terlalu menemukan kesulitan. Terus semi juga dapat WO, ya kan? Harusnya tenaga di partai final harusnya oke banget dong. Nah, kalau lihat penampilan waktu dia ngelawan Chou Tien-Chen tuh gimana? Kalau gua lihat ya Jonathan sih setelah Olimpiade secara mental sih nggak terlalu Drop. karena secara hasil di Hong Kong semifinal, di Cina semifinal. Setuju. Sekarang di Arctic ada di partai puncak. Tapi di partai final kemarin Jojo memang mainnya terlalu pasif menurut gue gitu. Terus banyak defense, lebih banyak defense padahal emang kita tahu kan Chou Tien-Chen tipikalnya emang nyerang. Kenapa nggak ngeduluin serangannya lebih cepat padahal secara tenaga dan stamina di babak semifinal kan Jojo menang WO sama Kun Lafute mundur. Memang kemarin terlalu pasif kalau menurut gue, tapi emang harus diacungi jempol buat Chou Tien-Chen buat di partai final ini karena secara nyerang, karena gue pernah ngelihat langsung gitu Chou Tien-Chen waktu itu lawannya Tommy, gue apal gitu kayak biasanya dari overhead itu dia smashnya langsung biasanya silang. Ini udah hafalan lah ya. banyak hafalan. Ini kemarin tuh jauh lebih variatif, dia bisa smash lurus, bisa drop dulu, malah dari sisi kanannya yang biasanya nyaman drop smash lurus, ini juga bisa lebih banyak variatif di bola belakang gitu. Jadi lebih enak buat nyerangnya, tapi emang harusnya Jojo bisa ngeredam serangannya Chou Tien-Chen, bisa ngeduluin si depannya biar dapat serangan gitu. Nah, setuju juga sih karena kemarin juga kita lihat memang terlalu pasif ya. Banyak banget bola-bola ya kayaknya tuh ngeladenin mainan dari Chou Tien-Chen aja gitu kan. Nah, terus apa menurut lu ini ada faktor kendala juga dari kemarin misalnya dia menang WO, dia jadi nggak main nih, hawanya hilang lagi atau gimana? Ya mungkin Jojo tipikalnya yang harus main gitu, nggak. Dia nggak ada skip, pokoknya main. Iya, kayak di buat Olimpiade ngejaga juga gitu kan, ya. kayak di Olimpiade juga waktu itu kan ada dari mana ya yang dia mundur tuh lawannya tuh, kalau nggak salah tuh ada yang mundur. Guatemala kalau nggak salah ya, atau dari mana lah. Itu mundur jadi dia nggak sempat nggak main kan, nggak main. Sempat ada skip maksudnya. Jadi lebih banyak skipnya. Kalau yang lain misalnya 2 hari dia jadi 3 hari skipnya. Jadi secara feel memang mungkin harus lebih terus main gitu. Berarti dia tipe pemain yang jangan WO gitu ya. Maksudnya harus main terus, harus capek terus. gitu ya. Ada juga gitu ya. Padahal dulu gue waktu main doa-doa dapat WO. Nggak pernah gue dapat WO gitu. Jarang. Iya. Itu jackpot gitu. Semifinal lo WO. Iya, apalagi gila. Iya, langsung ke partai puncak kan. Tapi kalau tadi lu bahas juga setuju sih. Ini kan berarti tur ketiga setelah Olimpik ya. Olimpik ya betul. Terus dia ya itu tadi semifinal Hong Kong, semifinal di Cina, terus langsung final juga. Berarti ini salah satu modal bagus juga sebenarnya buat di Denmark nanti kan? Iya, secara kepercayaan diri juga nggak ngedrop lah. Karena secara stabil. hasil juga bagus gitu. Nggak yang kalah di babak pertama, kalahnya sama enggak kan enggak juga. Tapi ini kan partai final. Ini modalnya juga cukup oke buat di Denmark. Apalagi Denmark secara level juga 750. Lawannya juga ada monster yang lain yang akan main. Di Arctic yang nggak main kayak Axelsen kan nggak main. Ini di Denmark pasti main, Antonsen juga bakal main. Jadi banyak yang pemain top yang akan turun, tapi secara modal dia udah siap gitu. Tapi kalau kita nggak ngomongin soal final doang deh, dari babak pertama dia ngalahin Lee Chi-Hao juga, terus ngalahin dari India George, terus ngalahin dari Hong Kong karena dia ngalahin China kan. Nah kalau lu ngelihat tapi dari rentetan dari babak pertama, babak kedua, babak ketiga, ada beda nggak mainnya sama di babak final? Tipe permainannya? Ya kalau Chokyu kan sama ya, kurang lebih itu lebih parah lagi, nggak ngelop itu. Lee Chokyu itu jarang ngelop itu, malah mainnya nyerang itu. Tapi kan secara poin juga jauh.
Makanya dia berarti kan secara itu dia bisa ngeredam serangannya Chokyu, dianya lebih menyerang. Tapi kan kalau kemarin kita lihat di final dia mainnya terlalu pasif gitu. Apalagi kalau misalnya ngangkat gitu nggak sampai lewat, jadi kayak masih cuman bisa setengah ngontrol, doang masih bisa gitu ya? dikontrol sama Cho Tae-chen. Sedangkan Cho Tae-chen-nya kalau ngangkat bolanya nggak enak. Jojonya putar pinggangnya harus putar pinggang terus jadi ngambilnya agak di bawah gitu, jadi nggak bisa nyerang. Jadi menurut gue sih nggak, kalau secara tipe main Chokyu, Cho Tae-chen itu emang nyerang. Yang satu lagi siapa, Taiwan? Yang Taiwan, Yang pertama yang tadi? Lee Chi-hao. Nah itu juga kan itu sebenarnya nggak menyerang Iya, beda lah ya. menyerang sama Cho Tae-chen atau Chokyu, tapi kalau itu lebih tahan-tahanan aja gitu. Berarti harus ada yang dirubah juga dong dari strateginya Jojo. Berarti kan dia udah kebaca juga sama lawan nih. Berarti harus dari tim ya, berarti ya. Dia harus, mungkin dia nonton video main dia terus dia ulas lagi, karena kan mungkin kalau zaman sekarang video udah direkamin, lu tinggal nonton doang kan jauh lebih enak dibandingin zaman dulu lu mesti ngerekam sendiri segala macem, jauh lebih enak kan seharusnya. Ya kan kalau kita lihat Jojo sebelum Olimpik kayak kejuaraan Asia, All England, terus pertandingan-pertandingan itu kan mainnya secara itu lebih agresif, lebih nyerang. Tapi kemarin itu emang lebih keduluan aja sama Cho Tae-chen, jadi nggak dapat serangan, nggak keluar dari tekanan. betul juga. Terus dia juga ya itu yang gue bilang, di depannya Cho Tae-chen kan bisa banyak variasinya, bisa double stroke lah, ngangkatnya juga lebih di atas. Memang secara footworknya lebih cepat kemarin Cho Tae-chen, jadi ngambilnya bisa lebih di atas terus gitu. Tapi kalau kita ngebahas soal usia, Cho Tae-chen sebenarnya juga udah 34. nggak muda lagi ya. Maksudnya pemain yang cukup senior. Survivor lagi. Iya, Kelas. benar juga. Kelas. Bisa ada lagi di level atas. Nah, kalau lu kemarin nonton di set kedua tuh, kan ada tuh sebenarnya kan dari awal juga set pertama set kedua si Jojo tuh sempat unggul loh. Iya. Sempat unggul, ya itu tadi pasif lagi, diserang lagi, lagi, akhirnya kesusul. Nah, di game kedua tuh di terakhir-terakhir ada yang di depan tuh yang si Jojo mau ngetap di depan. Fold kan. Iya, di fold terus kayaknya langsung hilang aja. Itu pernah kejadian juga waktu dia turnamen-turnamen sebelumnya kan? Ya mungkin gimana ya, apalagi ini kan partai final gitu deh, jadi adrenalin kali ya, karena pengen banget. Jadinya nggak bisa hilang poin kayak gara-gara gitu, terus emosi protes, jadi nggak bisa kontrol next poinnya gitu. Tapi menurut gue sih normal aja, nggak tahu kalau lu kayak gue mah begitu juga kali, bakal kayak gitu kali ya. Nggak tahu sih, tapi kemarin tuh kalau yang gue notice ya dari turnamen-turnamen sebelumnya, gue pas begitu ngeliat si Jojo protes, gue langsung bilang jangan aja dia nggak bisa ngontrol emosinya, langsung drop. Karena kalau yang udah biasa abis dia protes atau abis dia merasa dirugikan langsung game gitu. Dan kemarin tuh menurut gua kejadian. Nah, itu sangat disayangkan karena sebenarnya masih ada kans. Karena kan rame tuh, poinnya masih rame-rame. 17, harusnya 17-18 maksudnya kan masih rame, masih ada kans kalau dia bisa nenangin diri dia sendiri, atau ya udahlah gua buang poin yang ini, gua ambil yang setelahnya kan mestinya. Nah, apakah sesusah itu nih pemain single yang dia sendirian gak ada pasangan di dalam lapangan, dia mesti ngingetin diri sendiri? Kan ada faktor pelatih sebenarnya. susah lah, sekelas Lindan deh, lo kalau lo inget Singapore Open lawan Axelsen, dia dicurangin aja langsung mundur. Oh iya, Gue gak mau main. Itu terlalu kelas kalau gitu. Mau gimana, itu sekelas yang udah juara Olimpiade, juara dunia, segalanya udah. Dia juga, gue gak mau ya gak mau. Dia gak terima. Siapa lagi, banyak lah pemain-pemain yang sekelas itu gak bisa. Kalau apalagi angka kritis gitu. Iya, angka kritis dicurangin. Ya Cho Tae-chen deh, final Bitburger lawan Ginting. Ya. Yang dibilang nyerok gitu kan. Terus akhirnya Gintingnya poin jadi juara. Emang dia terima? Enggak juga kan. Dia juga nggak mau salaman, di podium cemberut. Ya jadi emang itu manusiawi lah, emosi. Apalagi yang krusial, Ginting di Hong Kong Open lawan Lee Chokyu yang harusnya nggak fault jadi default, terus Chokyu jadi juara. Terus Lee Chokyu lawan Vitingus di World Tour juga kayak gitu. Jadi menurut gue itu ya karena kita saking pengennya gitu. Ada kemauan gede lah gitu ya. Terus di depan mata, poin nggak jauh, krusial, terus default, ya kesel lah. Tapi mungkin emang harus ada, nggak tahu ya, bisa nggak ya ada teknologi yang bisa ngelihat fault atau enggak. Terus juga kalau sekarang kan cuma paling replay doang ya, dia ulang kayak kemarin ya. Tapi juga kan
Antara iya keputusan atau enggak wasit tuh. nggak bisa dirubah. Iya, Mau iya, lu iya. angkat tangan, panggil referee, ini protes, wasit decisionnya ini ya ini. Ya mungkin nggak kalau dirubah gitu, kalau emang dilihat tayangannya memang kayaknya nggak fall atau memang fall gitu terus bisa berubah sih ya harusnya lebih bagus. Ya, susah sih kalau udah ngomong keputusan wasit ya. Susah. Soalnya kemarin Kayak 90 bola juga. tambah 6 aja jadi 99 ya kan ya. 99,5. Iya. Jadi 90 tambah 6 nya kemarin 2 sama jadinya kan. Tapi sayang lah itu, aduh sayang banget. Pengen gua keplak tuh sebenarnya. Udah, kita beralih dulu. Tadi ngomongin Jojo, ada Ginting juga kemarin yang ikut tanding juga, tapi kalau menurut gua justru Ginting ini setelah Olimpik kayaknya dia belum balik ke Iya. belum bisa naik ke top performance lagi gitu kan. Penampilan terbaik berarti dia di semifinal di Hong Kong. Setelah itu Belum lagi. kemarin iya dia kalah dari Lu Guangzhou. Nah, menurut lu apa sih yang terjadi sama Ginting, Le? Tapi memang kalau lawannya Lu Guangzhou, Wei Hong Yang itu kan memang kadang menang, kadang Iya, kalah. selevel lah ya. gitu. Tapi ya memang mungkin ya secara mental mungkin ya mental yang belum bisa balik kayak dia di tahun 2018 atau dia yang bronze Olimpiade yang levelnya segitu gitu. Tapi kemarin lawan Lu Guangzhou sayang sih sebenarnya itu kesempatan. Nggak ada Antonsen, nggak ada Iya, banyak itu. yang mundur kan sebenarnya. Iya, kan kita maksudnya underestimate lah Chou Tianjin, kayaknya eranya lu udah habis gitu. Ternyata comeback lagi Ternyata dia. comeback lagi. Zhejiang juga kan nggak bisa setelah dia bronze Olimpik juga kalah di quarter. Jadi memang tunggal putra sih menurut gua ngerata ya, apalagi ya kalahnya juga sama China. Lu Guangzhou bukan pemain baru, pemain yang dia juga fight buat Olimpik kemarin. Iya. Banyak pengalaman juga lah Banyak. udah. Dia Thomas Cup juga main kan Ya, waktu maksudnya udah dapat event-event gede juga dia ikutin. Jadi ya tapi harapannya sih kalau untuk Ginting dari gua pribadi gitu kita tuh pengen banget gitu ngelihat Ginting yang aduh main sama siapa aja tuh kayaknya tuh kita tuh udah yakin Yakin menang. banget. Betul, Iya, betul. karena lihat dari footworknya, dari teknik pukulan tuh kayaknya Ginting tuh pokoknya udah level atas gitu loh. Nah, kita harapkan bisa ya kita ngelihat lagi performa Gintingnya seperti itu. Terus juga buat Jojo, semoga ini juga jadi modal yang bagus untuk turnamen di kedepannya yaitu Denmark Open. Mudah-mudahan dari semifinal abis ini juara. juara dong. Mudah-mudahan. Nah, aku juga mau ngingetin nih buat Jebret Tim. Buat semuanya juga jangan lupa kalau besok ada live reaction nih Indonesia lawan China jam 6 sore. Nah, kali ini kita mau buktikan kalau kita tuh memang layak masuk Piala Dunia. Walaupun kemarin sempat ya itu tuh ada insiden curang-curang itu gimana udah 3 gitu. poin di depan mata itu deh. Ya gitu kan. 3 poin depan mata. Harusnya itu pakai kacamata berarti wasitnya ya. Gila. Jadi jangan kemana-mana, kita akan balik lagi untuk pembahasan selanjutnya. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.